Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqati bi Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran. Kita di hari ini masuk di kaidah kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan kaidah ini hanya membaca kaidahnya. Adapun penjelasannya kita langsung bahasakan, karena kebanyakan yang hadir tentunya atau sebagian yang hadir tidak tahu bahasa Arabnya, sehingga kita butuh memahami kaidahnya saja. Dan walaupun nanti ada beberapa kaidah yang terkait juga dengan bahasa Arab, susah kita pahami tanpa kita tahu bahasa Arabnya. Dan nanti kita akan usahakan bagaimana pendekatan dengan contoh. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-qaidatut tsaniyah. Kaidah kedua dalam kaidah menafsirkan Al-Qur'an, al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ini kaidah yang sangat penting dan bermanfaat sekali dalam menafsirkan Quran, apalagi dalam mentadabburi untuk kita sendiri. Itu penting, apalagi mau menafsirkannya. Al-ibrah yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ini bisa kita praktekkan umum dan khusus. Praktek umum, kita maklumi bersama Al-Quran 30 juz, 114 surat. Itu hanya turun apakah di fase Makkah atau fase Madinah. Maka di Quran ada yang disebut Madaniyah dan ada yang disebut Makkiyah. Ada ayat-ayat yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah, dan ada ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, yaitu di fase Makkah. Berarti yang turun di fase Makkah adalah terkait dengan penduduk Makkah. Yang turun setelah hijrah ke Madinah adalah yang terkait dengan penduduk Madinah. Kalau kita tidak paham ini kaidah nanti, dan kita tidak pakai kaidah ini, berarti semua Quran itu hanya untuk penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Bahkan muncul syubhat karena tidak paham ini kaidah. Ada di sana misalnya syubhat terkait dengan cadar. Cadar itu disyariatkan hanya untuk penduduk Makkah dan Madinah saja. Kenapa turun di mereka? Itu alasan pertama. Ini sudah masuk akal itu. Alasannya itu turun di mereka.
Ditambah lagi mereka bilang di sana kan padang pasir, banyak debu, butuh ditutup muka. Apa yang antum jawab? Itu namanya syubhat. Untuk memerangi yang namanya hijab syar'i. Sehingga ada ayat turun, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banati wa nisa kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu dan para perempuan kaum mukminin. Ini ayat hijab, perintah hijab khusus untuk penduduk Mekah, penduduk Madinah. Kalau kita tidak tahu kaidah ini, kita akan terima itu syubhat. Ternyata dalam menafsirkan Quran adalah al-ibratu bi umumil lafaz. Yang menjadi ibrah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Betul turun sebab mereka. Ada perbuatan mereka, turun ayat. Ada pertanyaan mereka, turun ayat. Ada pelanggaran mereka, turun ayat. Memang sebab mereka. Tapi yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebab itu untuk pencontohan. Dengannya kita bisa memahami ayat. Tapi lafaznya itu berlaku juga untuk kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ini Abdullah bin Mas'ud, seorang anak muda yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak muda ya, baru 6 orang masuk Islam, dia masuk. Dia mendengar langsung Quran dari mulutnya Rasulullah. Bahkan dia mengambil langsung dari mulut Rasulullah 70 surat. Dengar langsung, ambil langsung, hafal dari mulutnya Rasulullah. Dia beliau berkata, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu mendengar wahai orang-orang beriman, jangan pergi bilang, oh ini orang berimannya Makkah. Oh ini orang berimannya Madinah, sehingga kita tidak masuk. Jika kamu mendengar ya ayyuhalladzina amanu, arahkan pendengaranmu, itu kamu juga masuk di dalam. Itu kamu juga masuk di dalam. Dalam masalah ini, untuk mempraktekkan kaidah ini, tentunya itu contoh besar tadi. Turun betul Quran di penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Tapi itu juga mencakup kita. Lafadznya umum juga untuk kita. Adapun contoh khusus sangat banyak. Kalau kita mau dapatkan contoh asbabun nuzul, sebab turun dari ayat-ayat yang memiliki sebab turun yang ditulis dari Al-Baqarah sampai An-Nas, ada tulisan yang khusus sahih. Tulisan dari Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Beliau punya tulisan As-Sahih Al-Musnad li Asbabin Nuzul. Sahih Musnad, sahih dan bersanad untuk sebab turun. Kita bisa ambil dari buku itu ayat-ayat yang memiliki sebab turun. Setelah itu jangan anggap ayat itu hanya untuk mereka. Bahkan untuk kita juga. Kita bisa ambil contoh. Sini saya kumpulkan beberapa contoh sebagai pendekatan pemahaman terkait dengan kaidah ini. Waktu turun surat Luqman ayat 13. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
turun ini ayat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Zalim itu masuk semua kezaliman. Dosa kecil, dosa besar, semuanya zalim. Hak Allah atau hak manusia semuanya zalim. Allah turunkan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah akan mendapatkan keamanan dunia akhirat. Dan mereka itulah yang akan mendapat petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat Rasulullah gelisah. Susah kita dapat keamanan dunia akhirat. Susah kita mendapat petunjuk. Kenapa? Kata mereka, ayyuna lam yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kenapa bisa mereka mengatakan itu? Itu menunjukkan ayat ini umum. Pertama, ayat ini umum untuk mereka. Sahabat masuk di dalamnya. Itu pertama. Makanya mereka bilang, siapa di antara kita yang tidak mendolimi diri? Fa'anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Ini namanya sebab turun. Ketika turun ayat tadi, para sahabat gelisah. Siapa di antara kita yang tidak zalim terhadap dirinya? Maka sebab ucapan mereka itu turunlah ayat. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sebab turun ayat ini karena mereka tadi. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yang dimaksud orang yang mendapatkan keamanan dalam ayat dan mendapatkan petunjuk adalah yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Sekarang pertanyaan kita, apakah ayat ini yang penting tidak mencampurkan kesyirikan dengan keimanannya? Yang hanya mendapatkan keamanan adalah sahabat waktu itu. Yang ayat ini turun kepadanya karena sebab dia yang berbicara? Tidak. Ini ayat umum juga untuk kita. Karena yang menjadi pelajaran keumuman lafaz bukan sebab turunnya. Ya, kalau kita melakukan syirik, maka kita telah berbuat dolim dengan kedoliman yang besar. Jangan bilang kalau sahabat jatuh dalam syirik, mereka telah berbuat dolim. Kalau kita tidak apa-apa. Karena ayat itu turun di sahabat. Iya, praktek kaidah. Al-ibratu bi umumi al-alfaz la bi khususi al-asbab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Iya, arahkan ayat itu ke diri kita. Yaitu kalau kita tidak zalim, maksudnya tidak syirik, maka kita akan mendapatkan keamanan dunia, akhirat, dan kita akan mendapatkan petunjuk. Pemahaman kebalikan, siapapun di antara kita yang melakukan yang namanya syirik, tidak akan pernah aman kita. Tidak akan pernah aman dunianya kita. Dan tidak akan pernah aman akhiratnya kita. Dan pelaku syirik tidak akan mendapat petunjuk. Karena yang mendapat petunjuk adalah yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Ini satu contoh. Ini salah satu contoh. Kita praktekkan bahwa yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Contoh kedua. Dan
Saya pilih contoh ini karena banyak terjadi di tengah kita. Masalah anak angkat. Biasa orang anak angkat, bahkan dia masukkan ke kakaknya kan, kartu keluarganya. Bahkan dia nisbahkan ke dirinya. Fulan bin Fulan, bapak angkatnya. Bukan bapak aslinya. Ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada ayat. Turun ayat. Ud'uhum li'abaihim. Huwa aqsatu indallahi. Al-Ahzab. Panggillah mereka dengan nama bapaknya. Fulan bin Fulan, bapak aslinya. Itu lebih adil di sisi Allah. Apa maksudnya ini? Ini karena Zaid ibn Harithah. Dia ini mantan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah dan diangkat oleh Rasulullah SAW. Dia orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat mengatakan Zaid bin Muhammad, padahal beliau adalah Zaid bin Harithah. Mereka bilang Zaid bin Muhammad karena Nabi yang membesarkan, sehingga mereka ganti nama bapaknya dengan Nabi Muhammad. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna Zaid ibn Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad. Kami tidak memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad. Hatta anzalallah, sampai Allah menurunkan ayat ud'uhum li'abaihim. Panggil dengan nama bapaknya, Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ini ayat turun tentang dia. Apakah, pertanyaan kita ini, apakah ini ayat khusus Zaid? Itu pertanyaan kita. Atau berlaku untuk semua anak angkat selain Zaid sampai saat ini? Pertanyaannya itu. Bagi orang yang tidak tahu kaidah tadi, khusus untuk Zaid. Kalau kita punya anak angkat, tidak apa-apa kita sandarkan pada namanya kita. Karena ayat itu turun terkait dengan siapa? Zaid bin Harithah. Yang para sahabat memanggilnya Zaid bin Muhammad. Sebelum turun surat Al-Ahzab ayat 5 tadi. Turun ayat. Ud'uhum li'abaihim. Panggil dia dengan nama bapaknya. Zaid bin Harithah. Bukan Zaid bin Muhammad. Iya. Turun ayat tadi. Berubah. Iya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Zaid menceraikan istrinya, setelah itu belum nikahi. Yang menunjukkan bahwa istri dari anak angkat bukan mahram. Bukan mahram untuk bapak angkatnya. Artinya kalau bukan mahram, bisa dinikahi. Jika dia diceraikan atau ditinggal mati, kan begitu. Ini hukum Islam. Yang kita bisa ambil faedah dari kaidah ini. Al-ibratu bi umumin al-alfat la bi khususil asbab. Yang menjadi pelajaran kita adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Iya, dengan kaidah ini nanti setiap ayat yang kita baca, kita arahkan ke diri kita, bukan ke orang lain. Apalagi mau diarahkan, oh ini untuk sahabat, atau ini untuk orang Arab. Tidak berlaku untuk orang kita, non-Arab, Ajam. Tidak, ini umum.
Ini umum. Kaidah ini. Ini contoh di antara contoh. Kedua, ya, dari yang kita ambil dari sebab turun, ya, Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran. Ya. Bisa kita ambil juga, ya, contoh yang lain. Kita bisa lihat di, kalau yang paling pendek mana ya, surat, kita ambil paling pendek dulu. Yang ada sebab turunnya, ada surat Al-Masad. Kan ini ada kisahnya Abu Lahab. Bisa kita ambil pelajaran darinya. Nabi kita Muhammad SAW, beliau kan awalnya berdakwah sembunyi-sembunyi, mengajak orang sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Datang ke Abu Bakar, istrinya dulu ke Abu Bakar, pergi sama Abu Bakar, datangi lagi yang bisa didakwai sembunyi-sembunyi. Kemudian turun ayat, wa andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga-keluarga dekat. Disuruh terang-terangan, beri peringatan terang-terangan terhadap keluarga dekatmu, mulai dulu dari orang paling dekat. Apa yang Nabi lakukan? Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, belum bercerita, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala safa. Tatkala turun, kata Ibn Abbas, tatkala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri peringatan keluarga dekatmu, maka Nabi naik ke Bukit Safa. Tahu rumah waktu itu kan di lembah Mekah, lembah Ka'bah kecil, bukan seperti sekarang di sekelilingnya rumah. Maka bukit yang paling tinggi di situ adalah Bukit Safa. Ketika turun ayat tadi, Nabi naik di Bukit Safa. Kemudian beliau memanggil dengan suara keras, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Dia panggil suku-suku yang ada di dalam lembah Mekah. Memanggil dan memperingatkan mereka, mengajak mereka masuk Islam. Itu kesimpulannya, intinya. Iya. Beliau berkata kepada mereka, fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Sungguh saya memberikan peringatan kepada kalian, setelahku ada adab, siksaan yang keras. Kalian harus beriman jika ingin selamat. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah tuflihu. Maka orang yang pertama bersuara, bersikap adalah Abu Lahab. Dia berkata, tabban lak. Tabban lak sairul yaum alihada jama'atana. Celaka bagimu, celaka seluruh harimu. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Fanazalat, turunlah ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabba, ma agna anhu maluhu wa ma kasaba, asla naron data lahab,
wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Turun satu ayat, satu surat terkait dengan orang itu, orang yang menentang ajakan Nabi. Turun Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sungguh celaka Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa makasab. Hartanya dan apapun yang dia usahakan tidak akan bisa mampu mencukupinya. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang memiliki kobaran yang menyala-nyala. Dan juga istrinya. Kan istrinya juga membantu suaminya. Iya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang selalu membawa kayu bakar. Iya. Yang selalu ada tali yang dia siapkan juga akan masuk di neraka yang menyala-nyala. Ini khusus untuk Abu Lahab. Tapi ingat kaidah al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususis sabab. Ia menjadi pelajaran keumuman lafaz ayat ini. Jangan sampai kita aman-aman saja baca surah Al-Masad. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Betul, ini ayat turunkan Abu Lahab, bahkan namanya disebut. Tapi kita harus ambil pelajaran dari keumuman lafaz. Dari kejadian itu, hati-hati dari menolak ajakan Nabi. Lihat Abu Lahab. Allah katakan, ma agna anhu maluh. Hartanya tidak bisa menolongnya. Wa ma kasab. Dan apapun yang dia usahakan. Dan diantara yang seorang usahakan adalah anaknya. Di sini maksudnya anaknya. Iya, harta kan sudah. Di antara yang orang usahakan adalah anaknya. Karena anak adalah min kasbi abi, kata Nabi. Anak itu adalah usaha dari bapaknya. Bentuk usaha itu. Bentuk usaha. Harta dan anaknya. Ma'agna anhu. Tidak bisa membantunya. Saya selana ronda talahab. Dia akan masuk ke neraka yang memiliki kobaran yang menyala-nyala. Kenapa itu? Pelajarannya karena penolakannya terhadap ajakan Nabi. Penolakannya kepada ajakan Nabi. Iya, ajakan Nabi itu seperti yang dikatakan oleh para ulama, seperti safinatun Nuh. Ajakan Nabi itu seperti perahunya Nuh. Yang naik itulah yang selamat. Yang tidak naik, tenggelam. Itu sunnah Nabi. Yang menerimanya, itu sama dengan orang yang naik ke perahu Nabi Nuh. Yang menolaknya, sama dengan orang yang tidak mau ke perahu Nabi Nuh. Termasuk anaknya Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh panggil dia untuk naik ke perahu. Dia bilang, sa'awi ilal jabal. Saya akan berlindung ke gunung. Gunung tidak bisa melindunginya dari adab Allah. Karena dia tidak berlindung dengan ajakan Nabi Nuh. Begitu juga kita umat Islam. Kalau kita tidak menerima ajakan Nabi Muhammad, maka kita akan masuk di ancaman di ayat ini. Karena sekali lagi jangan sampai kita bilang, oh itu kan Abu Lahab, bukan saya. Al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Memang sebabnya Abu Lahab, tapi lafaz ini mencakup semua orang yang bersifat seperti Abu Lahab. Mencakup semua laki-laki yang seperti Abu Lahab.
dan mencakup semua perempuan yang seperti istri Abu Lahab yang membantu suaminya dalam penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh praktek dari kaidah yang ada di hadapan kita. Contoh lain, kita bisa ambil lagi contoh di surat Abasa. Di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bisa buka surah Abasa juz 30 ya. Iya. Surah ke-80 itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkir. Abasa wa tawalla. Dia yang dimaksud dengan dia di sini adalah Nabi Muhammad. Dia bermuka masa, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang seorang buta kepadanya. Siapa yang buta ini? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu, kata Allah, barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mendapatkan peringatan sehingga peringatan itu memberi manfaat untuknya. Itu seorang yang buta itu. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya cukup, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Datang yang buta, Nabi berpaling. Datang yang memiliki kecukupan, Nabi melayaninya. Ini contoh bagus kan juga ini, karena kita harus pilih-pilih contoh yang bagus ini supaya ada kita manfaatkan dalam kehidupan. Jadi datang orang buta miskin, Nabi berpaling. Padahal bisa saja, kata Allah, dia mendapat peringatan dan dia mengingat dengan dia membersihkan dosanya dari. Datang orang kaya, Nabi melayani. Tentunya di awal. Padahal kata Allah, wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya, kalau dia tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha. Kamu mengabaikannya. Datang kaya, belum tentu dia mau membersihkan diri. Kamu melayani. Ada yang miskin, buta, ingin membersihkan diri, kamu berpaling darinya. Kalla innaha tadhkirah. Sungguh itu, kata Allah. Allah menegur Nabi. Sekali-kali jangan demikian. Jangan demikian. Innaha tadhkirah. Ini adalah peringatan. Artinya tidak boleh seperti itu.
Kita dalam mengajarkan kebaikan kepada orang, tidak boleh membedakan orang miskin, orang kaya. Siapa yang punya duluan giliran, itu dulu yang dilayani. Tidak bisa. Oh, ini Ajia yang di belakang, kasih duluan. Ini turun kepada Nabi Muhammad. Turun kepada Nabi Muhammad. Dan ini adalah pelajaran untuk kita semua. Siapapun yang datang kepada kita, kita samakan. Mau tamunya miskin atau tamunya kaya. Makanya syarul walimah, walimah yang paling buruk adalah yang dipanggil orang kaya saja. Kalau ada perayaan, ada yang mau kita acarakan, yang paling buruk adalah yang dipanggil kaya saja. Kalau miskin tidak dipanggil karena amplopnya kecil. Ini ayat padahal untuk itu. Nabi. Tapi kaidah. Kaidah. Al-ibratu bi umumil alfaz. La bi khususil asbab. Ia menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz. Bukan kekhususan sebab. Iya. Oh, itu kan Nabi ditegur. Bukan kita. Enggak. Kalau kita juga seperti itu, ini tegur untuk kita. Iya, siapapun yang datang kepada kita, tidak boleh kita berpaling. Tidak boleh kita berpaling. Kita perlakukan sama orang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara orang Arab pedalaman dan orang kota. Kalau bertanya semua dijawab, semua dilayani. Mau Arab pedalaman atau orang kota, semua dilayani. Bahkan kalau kita melihat sikap berbeda dari orang-orang kota dan orang pedalaman, tapi Nabi tetap melayani. Iya, datang orang kan, orang itu tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Turun itu ayat Al-Hujurat. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Karena batal amalan. Kalau kita mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Datang orang Arab pedalaman berteriak, "Ya Muhammad." Apa kata Nabi? Nabi juga keraskan suaranya. Nabi tidak bilang, kamu tidak boleh begitu. Batal amalanmu. Tidak, belum tidak ngomong begitu. Belum berusaha bagaimana orang itu tidak batal amalannya. Tidak batal amalannya. Jadi belum mengeraskan juga suaranya. Melebihi suara orang tadi. Ini namanya penjagaan terhadap orang lain. Iya. Tidak boleh kita hanya mempedulikan diri sendiri. Makanya Nabi SAW katakan kepada Anas, katakan dalam hadits Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Duluan saudara, kalau dia melihat bahwa itu dia suka, tidak beriman sampai dia suka juga untuk saudaranya. Iya, kalau kita suka hal itu, maka kita harus suka untuk orang lain. Kalau kita tidak suka, maka kita juga tidak boleh suka untuk orang lain. Ini harus kita pahami. Ini syariat umum. Syariat umum. Ini adalah bentuk contoh. Setelah itu, Nabi SAW tidak lagi membedakan orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan orang baru sekalipun. Yang datang kepada beliau baru ketemu, baru kenal, beliau tetap mengatakan marhaban bitolibil ilmi, selamat datang orang yang mau belajar. Selamat datang orang yang mau belajar. Ini pelajaran juga bagi kita. Kalau ada orang baru jangan dipandang sebelah mata. Di Ikhwan ada orang baru datang. Celana masih panjang. Belum pakai jubah.
Tidak dilihat, dilototi. Tidak disenyumi. Dikatakan, selamat datang. Kapan kita bersikap? Yang kita kenal kita baiki, kita kasih air. Yang kita tidak kenal, kita tidak layani. Iya. Ini teguran dari ayat tadi. Sama dengan di akhwat. Yang pakai cadar, Masya Allah. Dilayani, pokoknya dipanggil. Yang baru masuk, seakan-akan dia masuk di dunia lain. Iya, masuk di dunia lain. Tidak ditegur, tidak disenyumi. Pokoknya dari datang sampai pulang. Iya, kita berpaling darinya. Tidak juga ditanya dari mana ki, di mana ki tinggal. Semua orang tidak merasa masya, tidak merasa di tengah binatang buas. Apa salah yang kita tanya? Iya, dari mana ki? Kita aja cerita sedikit. Iya, supaya kita tidak dianggap berpaling. Bisa saja orang itu datang ingin mendapatkan pelajaran, mendapatkan peringatan. Sementara orang yang sudah kita kenal datang bersama kita, cerita di sampai habis. Ustaz berbusa mimuluna, dia juga berbusa. Kan dia tidak mendapatkan peringatan. Nah, ini pelajaran namanya. Dari mana kita dapat pelajaran ini? Dari keumuman lafaz. Bukan kekhususan sebab. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ini contoh ya dari ya ayat ini. Kita cukupkan ya mungkin. Cukupkan? Atau masih contoh lagi? Atau sudah cukup? Cukup ya? Kita cukupkan. Sebenarnya saya siapkan ada satu contoh lagi sebenarnya. Iya, tapi cukup saja. Iya, ya, tambah cukup. Iya, tadi kita bilang cukup. Jadi masih ada satu contoh tapi tidak apa-apa. Sudah diwakili semua itu mungkin. Alhamdulillah, iya, kita cukupkan. Jadi kaidah ini, iya, yang harus kita pahami nanti kalau kita baca Quran, tadabburi, jangan anggap ayat itu untuk orang. Turunkan ayat itu ke kita. Oh, saya ini yang ditegur. Iya, saya ini yang dibicarakan. Saya ini, jangan ke orang lain. Iya, jangan turunkan ayat itu ke orang lain. Alhamdulillah, kita adzan dulu, baru kita masuk di tanya jawab. Pegang. Pegang. Ya, sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa ada sesi kedua bisa untuk mensaksikan yang bisa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz memberikan contoh yang terakhir itu surat Abasa. Saya hanya sebelumnya yang saya biasa membaca tafsirnya. Apakah ketika itu Abdullah ibnu Ummi Maktum itu menginterupsi Nabi? Jadi artinya sudah ada pertemuan antara Nabi dengan pembesar-pembesar Arab itu, lalu Abdullah ibnu Ummi Maktum itu datang gitu menginterupsi, atau memang itu pertemuan terpisah gitu? Artinya kalau pembesar datang diterima, kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum datang itu lalu diabaikan. Itu gimana sih? Enggak terpisah Pak. Ada datang buta, ada juga pembesar. Nabi tidak melayani yang buta. Karena ada pembesar bersamaan Pak, kok bukan terpisah. Kalau terpisah, tidak ada yang Nabi tidak layani semua mukmin. Kebetulan waktu itu, jadi bersamaan ada buta, ada pembesar. Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan melayani yang pembesar-pembesar Quraisy. Begitu.
Silakan pertanyaan kedua. Ya, kita tekan. Ya, sudah bisa. Bicara lagi. Sudah terdengar? Oh. Iya. Nah, mengenai kaidah pengumuman lafaz ini, bukan bosan sebab kita jadi teringat statement-statement orang-orang kafir, pernyataan-pernyataan orang kafir yang menyatakan dirinya berbuat baik. Tapi Nabi di dalam penyusunan Al-Quran yang untuk berdasarkan wahyu di surah Al-Baqarah ayat 7 itu kan ada asbabun nuzulnya tentang orang-orang kafir. Akibat kesombongan dan berpaling, maka dibutakanlah hati, pendengaran dan mata mereka. Apakah ini masuk dalam kaidah ini? Semua masuk. Masuk ya? Iya. Orang yang menolak syariat karena kesombongan, maka buta matanya, buta hatinya. Masuk, semua masuk itu, Pak. Iya. Karena klaim-klaim mereka kan di surah Nabi ya. Iya, enggak, semua masuk. Makanya ketika di Al-Fatihah, di ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Terangkan surah lain, An-Nabiyun, Siddiqun, Wasyuhada, Wassolihin, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para solihin. Itu yang kita minta, supaya kita ditunjuki jalan mereka. Kemudian setelahnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, bukan pula sesat. Nabi tanya, siapa mereka? Al-maghdub al-yahud, ad-dall nasor. Para ulama mengatakan, menjelaskan itu ayat. Kenapa Yahudi dikatakan maghdub? Punya ilmu, tidak amal. Dia kenal Nabi tapi tidak yakin. Sementara ad-dall nasoro, semangat beramal tanpa ilmu. Nah, kata para ulama, siapa yang punya ilmu tanpa amal, mereka mirip dengan Yahudi. Siapa yang semangat beramal tanpa ilmu, mirip Nasr. Dan itulah yang kita berdoa supaya tidak seperti mereka. Kalau ada di umat ini yang semangat beramal, pokoknya beramal tanpa ilmu, itulah ad-dallin. Adapun yang berilmu tapi tidak mau beramal, itulah al-maghdub alaihim. Itu Pak, padahal ayat itu turun, kata Nabi itu Yahudi, itu Nasoro. Tapi para ulama mengatakan keumuman lafaz yang mirip dengannya. Nah, sama dengan ayat yang kita bilang tadi. Ya, siapa yang mirip dengan sifatnya masuk di dalamnya. Tidak harus Yahudi. Begitu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau nanya, apakah Rasulullah itu yang kita tahu bahwa Rasulullah itu ummi buta huruf? Apakah keummian Rasulullah ini berlangsung hingga akhir hayatnya atau tidak? Karena ada beberapa fakta yang justru kalau kita kaji lebih jauh atau kita pikirkan lebih jauh, mungkin Rasulullah tidak ummi. Karena pertama yang kisah ketika orang Yahudi ditawan sampai disuruh belajar, mungkin ada pertanyaan apakah Rasulullah belajar atau tidak pada saat itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah juga menyampaikan hadis tentang 3 huruf orang yang membaca Al-Quran mendapatkan 10 hasanah ya. Rasulullah berkata bahwa aku tidak berkata
alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian di ayat di Al-Baqarah juga ada doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Di situ dikatakan bahwa ya Allah utuslah nabi yang akan membacakan ayat kepada mereka, mengajarkan mereka hikmah, kemudian menyucikan hati mereka. Tadi itu Ustaz. Jadi dari ayat itu berarti beliau udah ummi ya? Iya, kalau lihat ayat itu, jadi saya pertanyaan saya, apakah keummian Rasulullah ini berlangsung hingga hayat beliau atau memang ada ciri pertama bahwa beliau itu ummi, tapi di akhir ayatnya, maksudnya di akhir hayat dalam sepanjang hidup Rasulullah tidak betul-betul ummi. Karena yang tadi, fakta tadi ada hadis, ada kisah, kemudian ada ayat itu. Tapi kalau saya sangat paham, semoga yang Ustaz sampaikan bisa mencerahkan saya. Amin. Baik. Masya Allah. Iya. Jadi memang Masya Allah. Sebenarnya apa yang kita katakan itu sebenarnya tidak ada pertentangan. Jadi kalau kita bertanya apakah Nabi itu adalah ummi, iya. Tentunya itu tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Bahwa beliau adalah ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dalilnya waktu turun Jibril, Pak. Dan ini tentunya kita bersepakat dengan saya pasti. Karena kita cuma ragukan ini kan mungkin akhirnya saja kan. Kan Jibril turun Pak pertama sekali membawa wahyu. Di goa. Goa apa itu Pak? Kan goa Hira. Kan Jibril bilang Iqra. Kan Nabi bilang ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Itu dibilang ummi Pak. Beliau tidak bisa baca, beliau tidak bisa tulis. Iya, itu asal Nabi, Mbak. Dan justru disitulah mukjizatnya. Karena kalau belum bisa baca dan bisa tulis, orang musyrikin tambah meyakini bahwa ini Muhammad yang dia sampaikan itu yang dia baca di orang-orang sebelumnya. Situlah mukjizatnya Nabi kita, Pak. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa menyampaikan ayat, surat. Tidak bisa orang membuat yang semisalnya. Itulah itu mukjizatnya, Pak. Kemudian apakah Nabi ummi sampai akhir? Iya, Pak. Ayat yang kita baca tadi itu kan karena wahyu dari Allah, Pak. Allah yang kasih tahu, dia sampaikan. Hadis yang belum sampaikan itu, Pak. Misalnya ayat yang kita baca terakhir. Ayat yang kita baca terakhir. Itu karena Allah kasih tahu. Iya, sampai akhir, Pak. Cuman beliau tahu karena Allah wahyukan kepada. Tidak ada bertentangan. Iya. Karena Nabi ummi di awal, saat Jibril baca ayat, beliau juga ikut baca langsung segera. Setelah itu turun wahyu. Dengar saja. Iya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu, Pak, bisa kita baca surah Al-Qiyamah. Kita akan mendapatkan di situ. Apa yang beliau baca itu adalah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya kemudian beliau ucap. Jadi asalnya beliau tetap ummi. Asalnya tetap ummi. Cuman apa yang beliau bicarakan dari mana? Wahyu dari Allah. Allah yang kumpulkan dalam hatinya kemudian beliau ucapkan. Beliau ucapkan. Iya. Pertama, saya bacakan dulu kepada kita supaya mungkin kita paham beliau ummi dan belum tetap menyampaikan cerita apa semua itu dari wahyu, Pak. Bukan dari yang belum baca sendiri. Justru kalau belum baca nanti tuduhan musyrik benar. Tuduhan musyrik benar. Jadi di Al-Qiyamah ya
Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabi kita, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi Jibril turun bacakan, langsung ingin gerakan lisannya, ingin baca seperti Jibril baca. Ingin baca seperti Jibril baca. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguh, ya, tugas kami, tanggungan kami untuk mengumpulkan dalam dadamu, ya, dan membuat kamu pandai untuk membacanya. Allah, Pak. Nabi asalnya ummi. Nabi yang membuat, Allah yang mengumpulkan dalam dadanya dan dia bisa membacanya. Seperti diturunkan. Seperti diturunkan. Maka Allah katakan begini, Pak. Lihat ini, Pak. Jadi yang beliau lakukan adalah mengikuti saja. Bukan karena beliau bisa membaca, bisa menulis. Iya. Baca istilahnya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami membacanya, Allah katakan itu. Kalau selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Nabi mengikuti, Pak, apa yang dibacakan kepadanya. Iya, mengikuti. Dan namanya mengikuti itu, Pak, bukan berarti belum sudah bisa menulis, bisa membaca, enggak. Kan bisa ditalkin, Pak. Anak sekolah, anak TK, dia enggak bisa baca. Tapi kalau kita sebutkan, dia bisa. Siapa guru TK? Enggak ada, Haji Syam? Guru TK yang hadir? Oh, ahwat semua. Enggak bisa tanya ini, Pak. Jadi itu, Pak, anak TK itu. Enggak bisa dia baca. Belum. Enggak bisa dia tulis. Tapi dia sudah bisa ucapkan apa yang diucapkan oleh ustadzanya. Kenapa, Pak? Talqin. Ustadzanya ngomong. Ini juga bentuk pengajaran ini ya. Cara mengajarkan anak-anak. Atau orang yang tidak bisa baca dan bisa tulis. Bacakan dulu, nanti dia ikuti. Jangan suruh baca sebelum selesai gurunya baca. Ini Pak Nabi kita. Allah yang kumpulkan, kemudian Nabi mengikuti bacaannya. Tsumma inna alaina bayanah. Ini Pak yang hadis tadi kita bilang. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya tanggungan kami juga penjelasannya. Jadi apa yang Nabi jelaskan juga itu, Pak, dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Kita dukung itu dengan ayat. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berucap dengan hawa nafsunya. Sungguh yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Semua itu wahyu, Pak. Semua itu wahyu. Jadi Nabi ummi. Tapi kenapa bisa dia baca? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan dalam hatinya. Jibril bacakan kepadanya dan dia mengikuti bacaan Jibril. Begitu, Pak. Iya, wallahualam. Dan masih banyak bantahan sebenarnya itu, Pak, karena bukan hanya kita yang ngomong begitu. Iya, bahkan banyak orang. Tapi justru sebenarnya kita malah yakin dengan sebenar-benarnya apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu karena belum ummi. Karena beliau adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan ada bukti bahwa beliau tetap ummi, Pak, di Madinah. Saat pengutusan tulis surat, beliau tidak tulis sendiri. Beliau suruh orang lain, tulislah dari Muhammad bin Abdullah. Tidak tulis sendiri. Dituliskan. Dan Nabi SAW punya katibul wahyu. Punya penulis wahyu, Pak. Nabi tidak tulis sendiri wahyu. Belum bacakan dan ditulis oleh orang lain. Ditulis oleh orang lain. Seperti itu, Pak. Wallah. Cukup? Baik. Bismillah. Mungkin saya punya pertanyaan satu terkait dengan ini. Bahwa ibratu bi khususil lafaz Bi umumil lafaz. bi umumil lafaz
Nabi khusus. Apakah kaidah ini mutlak untuk seluruh isi Al-Quran atau hadis? Mungkin pertanyaan saya yang pertama itu tadi, apakah mutlak? Yang kedua, kalau kita kaidahnya ibarat itu dikhususi sabab la biumumil lafaz. Barangkali kaidah yang mengedepankan khususan sebab, sebagaimana mungkin ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Contoh, saya mungkin mudah-mudahan ini mencocoki. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan, ada dua orang yang tersiksa dalam kubur, kemudian beliau mengambil kurma, kemudian meletakkan di atas kubur, dan dalam kisah tersebut bahwa setelah Nabi meletakkan itu diringankan siksaannya. Apakah ini boleh dikiaskan atau hanya khususan Nabi saja? Sehingga orang banyak mengkias dari kaidah perbuatan Nabi ini, orang yang meletakkan juga bunga misalnya atau semisal dengannya. Kita tidak tahu apa dibalik keyakinannya. Apakah ini boleh dibalik ini kaidah dengan contoh yang saya sebutkan? Baik, alhamdulillah. Jadi ini kaidah mutlak. Itu dulu pertama, Pak. Kaidah ini kaidah umum. Kaidah ini kaidah umum. Kemudian setelah itu kita bisa membatalkan kaidah ini dengan adanya qarinah dari dalil lain, indikasi dari dalil lain. Misalnya, Mbak, contoh, bukan hanya itu contohnya sebenarnya. Nabi SAW itu belum nikah dengan hibah, boleh. Nikah dengan hibah, maksudnya kalau ada orang perempuan datang, Rasulullah, saya mau nikah dengan kamu. Kalau Nabi bilang, iya saya mau, langsung jadi. Langsung jadi, Pak. Ini seharusnya umum, Pak. Kalau ada perempuan datang ke kita Haji, kalau tidak takut kisah mamanya, iya, seharusnya umum ini. Tapi ternyata Allah turunkan ayat khalisatan lak, itu khusus untuk umum. Batalah keumuman tadi. Jadi ada lagi nanti dalam tafsir Quran ada namanya nasikh mansukh, ada namanya hukum dihapus dengan hukum yang baru, ada namanya umum khusus, begitu, Pak. Karena ada itu. Jadi adanya ayat tadi itu khususlah. Ternyata yang nikah dengan hibah itu khusus Nabi. Tidak boleh kita. Ada orang datang tawarkan diri, ayo menjadi maki. Tidak bisa begitu. Karena Allah turunkan ayat. Itu khusus untukmu. Itu khusus untukmu. Tidak berlaku untuk umatmu. Datang ke contoh kita tadi. Asalnya sebenarnya, setiap kuburan boleh kita letakkan pelepah kurma. Dengan alasan, karena memang Nabi SAW meletakkan pelepah kurma basah. Alasan kata Nabi, semoga Allah meringankan, ini hadis Bukhari Muslim, semoga Allah meringankan siksaan keduanya selama belum kering. Selama belum kering. Umum. Boleh kita lakukan itu. Asalnya. Iya. Setelah itu dikhususkan karena Nabi tidak melakukan kepada seluruh kuburan. Satu. Kan banyak kuburan juga seperti itu. Yang disiksa di dalamnya. Tapi Nabi tidak melakukannya kecuali pada dua kuburan itu. Kenapa? Karena Allah kasih tahu. Allah yang wahyukan. Dua isi kuburan ini lagi disiksa. Dari mana kita tahu? Nabi bilang, fa innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguh keduanya lagi disiksa. Dikasih tahu oleh Allah. Tidak tahu di alam kubur, alam barzah, beda alam kita. Tapi Nabi bilang, karena wahyu dari Allah, sungguh keduanya lagi disiksa. Dan keduanya tidaklah disiksa dengan sesuatu yang besar menurut kita. Kecil. Satunya yang bin namimah, satunya jalan keliling untuk mengadu domba. Satunya la yastatiru minal baul, satunya tidak menutup ketika kencing. Kencing buka keran langsung. Tidak peduli orang nonton. Iya. Atau la yastanzihu minal baul, dan sebagian riwayat
tidak cebok. Habis kencing, buka resleting, tutup resleting, tidak ada cebok. Tidak pakai air, tidak pakai daun, tidak pakai batu, tidak ada. Pokoknya keluar cairan, selesai tutup. Nabi bilang inilah disiksa. Jadi Nabi dikasih tahu. Kuburan lain Nabi tidak lakukan karena Nabi tidak dikasih tahu. Sekarang boleh nggak kita amalkan? Karena itu dalilnya umum. Pertanyaan kita, kamu dikasih tahu? Kan Nabi dikasih tahu itu. Makanya hanya 2 itu. Kamu dikasih tahu. Terus kamu pergi letakkan di kuburan. Orang tuamu dulu taat. Terus kamu pastikan disiksa. Nabi saja tidak ada yang dipastikan. Kecuali 2 itu saja. 2 itu saja. Itu menunjukkan kekhususan Nabi karena juga belum dikasih tahu. Jadi tidak bisa kita amalkan itu dibilang. Oh kita amalkanlah khusus sebab. Kalau begitu kurma. Pelepah kurma. Kenapa bunga? Kalau kita beramal dengan kaidah itu tidak balik. Kita beramal dengan kekhususan sebab bukan keumuman lafaz. Kalau kita beramal kebalikannya berarti harus pelepah kurma. Baik, kalau ada kurma ini terpotong semua ini. Karena harus pelepah kurma. Kalau begitu, tidak berlaku itu penjual bunga kan di kuburan. Karena kenapa saat dia ke sana ada pelepah kurma? Tidak ada Ji. Kalau kita beramal dengan kaidah kebalikannya, harus kekhususan sebab. Berarti harus pelepah kurma. Justru dia beramal dengan keumuman. Kenapa? Semua yang basah dia pakai. Bahkan dia kiaskan kurma dengan siram. Sekalian beda daripada pelepah kurma, siram sekalian. Supaya basahnya lama. Kan begitu. Ya ada juga yang bilang, sekalian tanam pohon. Nah tanam di atas kuburan. Kenapa? Supaya tidak pernah kering. Nah begitu. Nah. Ini bukan keumuman. Karena ini ada kekhususan. Kekhususannya siapa? Nabi. Ada hal-hal yang memang tidak berlaku umat. Tidak berlaku umat. Hanya kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang patut kita pahami. Jadi asalnya umum aja. Asalnya umum. Kecuali ada dalil lagi yang mengkhususkannya. Ada dalil lain yang mengkhususkannya, baru kita bilang ini khusus tidak umum. Wallahualam, kita cukupkan dengan pertanyaan terakhir tadi. Wallahualam, kami cukupkan. Silakan. Kita tutup atau saya? Baik. Subhanallah, hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.